Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu waris, ilmu yang Allah jelaskan panjang lebar di dalam Al-Quran, yang seharusnya bagi setiap muslim mengetahui hal ini, karena dia akan menjalani permasalahan ini, permasalahan waris. Ima nanti dia mewarisi harta dari istrinya, atau mewarisi harta dari anaknya, atau dari orang tuanya, atau dia diwarisi hartanya. Sehingga dia tahu perhitungannya. Dan sudah kita jelaskan juga jatah masing-masing dari ahli waris. Sekarang kita masuk dalam permasalahan al-kasru, yaitu jatah dengan jumlah kepala enggak pas pembagiannya, dalam artian masih menyisahkan sesuatu. Contoh, jatahnya 1, orangnya 3, atau jatahnya 2, orangnya 3. Gak bisa dibagi. Karena pembagian dalam ilmu waris itu pembagian yang tidak menyisahkan bilangan satupun. 2 dibagi 2, 0. 3 dibagi 3, 0. Gak boleh kalau 3 dibagi 2 kan menyisahkan 1 kan? Nah ini gak boleh. Nah bagaimana langkah-langkahnya? Kita akan jelaskan dalam permasalahan al-kasru. Nah, ini awal kita belum jelaskan ya. Iya, baca ini aslul masalah. Baca enggak? Aslul masalah itu ada 7. 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Nah, ini juga kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang menjadi KPK. Tidak boleh lebih daripada bilangan ini. Nggak boleh 25, 26, harus mengikuti ini. Terus hisab adalah perhitungan untuk menentukan bagian ahli waris. Caranya adalah mengeluarkan asal masalah terlebih dahulu. Untuk mencari asal masalah atau KPK, dilihat kepada ashabul fardinya 1 orang atau lebih. Nah, stop dulu. Jadi untuk menentukan KPK itu dilihat dari ashabul fardi, yaitu orang-orang yang mendapatkan jatah tertentu dari Allah. Seperti contoh, ada ahli waris istri. Saya tulis di sini ahli waris istri. Kemudian ada anak laki-laki. Anak laki-laki 1 orang, istri juga 1. Maka istri dapat 1/8, anak laki-laki 1 orang dapat sisa. Nah yang menjadi KPK atau aslul masalah adalah pembilang istri 8. Apakah ashabul fardinya 1 orang ataukah 2 orang? Kalau 2 orang nanti dilihat lagi antara apa? Nisab dengan nisab arba'ah. Contoh, ada seorang meninggal, istri meninggal, ada ahli waris suami, kemudian ada anak perempuan 1 orang, kemudian ada saudara laki-laki 1 orang. Suami dapat berapa? 1/4 karena ada anak. Anak perempuan dapat 1/2 karena dia sendiri. Saudara laki-laki dapat sisa. Maka kita lihat pembilangnya ini dengan nisab arba'ah. 4 dan 2 ini bilangan apa? Bilangan tadakhul. Yang mana bilangan 4 ini bisa dibagi ke 2 ini bisa dikali-kali sehingga jumlahnya 4. Maka dicukupkan bilangan yang terbesar, yaitu 4. Ini sudah berlalu juga pembahasan ini.
4 bagi 4 1, 4 bagi 2 2, sisa 1. Yang menjadi titik penekanan di sini adalah penentuan KPK di sini itu dilihat dari apa? Dari ashabul fardi, yaitu orang-orang yang mendapatkan jatah. Apakah sendiri ataukah lebih dari 1? Kalau 3 atau 4 dilihat dengan apa? Nisab arba'ah itu. Nah, berikutnya jika ashabul fardinya 1 orang, maka penyebutnya yang menjadi ashabul. coba ya. Jika ashabul fardinya 1 orang, maka penyebutnya itu 8 itu yang menjadi aslul masalah atau KPK. Terus kalau ashabul fardinya lebih dari 1, maka cara menentukan aslul masalah dengan nisab arba'ah, dengan 4 cara itu. Tamasul, tadakhul, tabayun, tawafuk. Coba contohnya. Contoh, istri ahli waris, istri ibu paman. Istri mendapat 1/4, ibu 1/3, paman mendapat sisa. Jadi kita lihat 4 dan 3 ini bilangan tabayun, bilangan yang berdekatan. Maka tinggal dikali aja. 4 kali 3 sama dengan 12. Maka 12 taruh di atas. 12 bagi 4 3, 12 bagi 3 4, sisanya 5. Nah, contoh yang di sampingnya itu ahli waris. Suami, ibu, dan anak laki-laki. Suami mendapat 1/4, ibu 1/6, dan anak laki-laki mendapat sisa. 4 dan 6 ini bilangan apa? Bilangan tawafuk. Coba lihat, kita hitung ya, 4 dan 6. Ini kan nggak bisa masuk ke sini kan, dan ini tidak bisa dikali-kali hingga jumlahnya ini, paham Pak? Maka kita cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Kira-kira bilangan apa? 2. 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Tinggal kali kita silang. 4 kali 3 12, 6 kali 2 12, maka cukupkan 1 saja. Itu namanya tawafuk. Kalau bahasa matematikanya saya nggak tahu. Apa Pak baiknya? Apa ya kira kayak gitu bentuknya lah. Gini kan, kali silang gini, matematika ya, kali-kalian. Nah, contoh yang ketiga. Contoh berikutnya, ahli waris, istri, bapak, dan anak laki-laki. Istri mendapat 1/8, bapak mendapat 1/6, dan anak laki-laki mendapat sisa. Nah, sekarang 8 dan 6. Ini bilangan apa? Tawafuk juga. 8 dan 6. Bilangan yang bisa membagi keduanya berapa Pak? Yang paling tinggi 2 ya. 3 nggak bisa. 4 juga nggak bisa kan? Berarti 2 yang bisa. 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3. Dikali silang sama dengan 24 kan? Jadi aslul masalahnya 24. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Pak sebelum kita pindah ke aul. Silakan kalau masih ada yang bingung-bingung cara ngitungnya ini. Paham Pak Ayu? Iya. Kalau istri Pak Wahyu meninggal,
Qadarullah qadarullah meninggal. Ahli waris siapa? Dia 3 anak laki-laki dia. 3 anak laki-laki istri dan ibunya. Suami dapat berapa? 1/4 karena ada anak. Karena ada anak dapat sisa. 4 dan 6 bilangan apa itu? Itu tawafuk. Berarti KPK-nya berapa? 12. Pak Wahyu dapat 3, Ibu dapat sisa 5 nanti nggak bisa dibagi 3. Nanti ini permasalahannya al-kasru. Iya. Nah, kalau tidak ada kita pindah ke aul. Baca aul. Aul adalah bertambahnya asal masalah karena dikarenakan banyaknya ashabul fardi dari ahli waris. Dan aul hanya terjadi pada 6, 12 dan 24. Asal masalah terbagi menjadi 2. Satu yang terjadi aul yaitu 6, 12 dan 24. 2 tidak terjadi aul yaitu 2, 3, 4 dan 8. Dihapus dulu Pak. Tuh. Jadi aul ini Pak, asal masalahnya itu bertambah. Yang tadinya 12 jadi 13. Kenapa? Karena banyak yang mau dikasih ini. Sehingga nanti KPK-nya naik. Jadi harta nanti dibagi ke aul yang ada itu. Jadi dari 12 bisa jadi 13, bisa jadi 14. Tergantung jatah ahli waris yang banyak menuntut ini mau dikasih. Jadi aul itu hanya pada 6, 12 dan 24. Adapun yang lainnya tidak terjadi. Contoh 6 nanti aulnya ke 7 atau 8 atau 9 atau 10. Kita berikan contoh yang aul dari 6 ke 7. Coba baca enggak ahli warisnya? Apa? Aulnya bisa ke 7, 8, 9 dan 10. Contoh suami, 1 saudari kandung dan nenek. Suami mendapat. Tadi dulu. Suami, saudari, 1 orang ya. 1 orang. Terus nenek. Suami dapat 1/2, saudari dapat 1/2 karena dia sendiri. Kemudian nenek dapat 1/6 kan? 2 ini tetapkan 2 dan 6 tetapkan 6. Karena ini tadakhul. Maka 6 bagi 2 3, 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1. Kita total jadinya 7. Maka ini dirubah, ini dihapus, ini jadinya 7. Dari 6 menuju 7. Paham? Sehingga nanti 6 tidak dipakai. Yang dipakai itu hanya 7. Jadi harta semua dibagi ke 7 ini. Kemudian dikasih jatah-jatah masing-masing. Ini yang ke-7. Sekarang ke yang ke-8. Baca ahli warisnya. Yang ahli warisnya suami, 2 saudari sekandung, iya, dan ibu. Suami dapat 1/2, 2 saudari sekandung dapat 2/3, ibu dapat 1/6. Karena ada saudara lebih dari 1. Kalau nggak ada saudara ini lebih dari 1, maka ibu dapat 1/3. Jadi 6, 3, 2 itu KPK-nya 6. Karena 2 kali 3 kan 6 kan? 6 sama 6 bilangan tamasul atau kembar. 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2, 6 bagi 6 1, jadinya 8.
Hah? Oh ya, afwan, ini salah ya. Dikali 2 kan? 6 bagi 3 kali 2 4. Jadi pas 8. Nah sekarang 6 ke 9. Coba baca, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya Suami, 2 saudari sebapak, 2 saudari seibu. saudari sebapak, 2 saudari dari seibu. Suami dapat 1/2, 2 saudari sebapak dapat 2/3, 2 saudari seibu itu dapat 1/3 karena dia lebih dari 1. Kalau dia sendiri nanti dapat 1/6. Maka 2/3 6. 6 bagi 2 3. 6 bagi 3 2 kali 4. 6 bagi 2 6 bagi 3 sama dengan 2, totalnya 9. Jadi 6-nya ini semuanya nggak dipakai Pak ya. Yang dipakai itu aulnya. Sekarang yang terakhir 6 ke 10. Coba. Ahli warisnya 2 saudari sekandung, Saudari kandung, terus 2 saudara seibu, saudara seibu. saudari ya. Saudara Iya, seibu. Nah terus berikutnya ibu, berikutnya suami dapat 1/2 karena nggak ada anak. Ibu dapat 1/6 karena ada saudara lebih dari 1. 2 saudari seibu dapat 1/3 karena lebih dari 1. 2 saudari sekandung dapat 2/3. 3, 3, 6, 2, KPK-nya 6. 6 bagi 3 2 kali 2 4. 6 bagi 3 2. 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. Totalnya berapa? 10. Stop sampai di sini, gak ada lagi contoh 6 ke 11. Itu maksimalnya sampai 10 naiknya. Saudari seibu dia ada jatah. Dia dari Allah. Masing-masing ada jatah masing-masing. Nah, yang saling kuat menguatkan itu adalah laki-laki. Yang kuat menguatkan itu laki-laki. Dalam artian saudara laki-laki ketemu dengan saudara seibu, maka saudara seibu ditendang. Paham Pak? Saudara sekandung ketemu dengan saudara sebapak, saudara sebapak dihalangin. Itu. Ini masalahnya di sini perempuan kan? Yang mana? Iya, nggak ada yang nutup dia. Soalnya nggak ada laki-laki kan? Ini laki-laki, ini perempuan semua. Perempuan itu nggak menghalangi. Paham Bu, Pak? Yang menghalangi itu laki-laki. Dan sekarang yang 12, aul 12 menuju bilangan ganjil aja tepat, tapi ini nggak ada genapnya. Jadi nanti 12 itu ke 13, ke 15 dan ke 17. Tidak ada bilangan ganjil genapnya. Nggak ada 14, nggak ada 16.
Nah, coba dihapus dulu kalau ya enggak, baru antum kerjakan ini. Contoh pertama ya enggak, contoh kedua Pak Wahyu ya. Nah, contoh kedua Bapak siapa namanya? Pak? Hah? Dedi. Beni. Ya, Pak Beni. Pak Beni contoh yang nomor. Nah, ya enggak itu langsung jelaskan ya, nanti perlihatkan ke ini teman-teman. Ini kenapa begini, kenapa begini. Nih. Awalnya 12 hanya bilangan ganjil sampai Sekarang 15, ini yaitu 13, 15 dan 17. Contoh pertama dari 12 ke 13. Ahli waris terdiri dari istri, kemudian ibu, kemudian dua saudari sebapak. Istri dapat seperempat karena tidak ada anak. Ibu dapat seperenam karena ada dua saudari. Kemudian dua saudari sebapak mendapat 2/3. APK-nya ini adalah 463. 463 itu 12. Maka istri mendapat 3, mendapat 2, dua saudari sebapak mendapat 8. Jadi jumlahnya adalah 13. Maka 12 jadi 13. Ya sudah. Ya duduk sekarang. Nah, Pak Wahyu. Dari 12 ke 15 ya. Hadis meninggalkan istri 1, ibu 1, 2 saudari dan 1 saudari seibu. Nah, istri mendapatkan 1/4 karena tidak punya anak. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 normal Karena ada saudara. Karena ada saudara lebih. Dua saudari masing-masing 1/3, jadi 2/3. Satu saudari seibu 1/6. Maka ini kombinasi antara 4, 6, 3, 6. 3 itu tawaful dan tadakul. Iya. Betul. Berarti berapa? 12. 12. Ini 12. 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 12 bagi 3 4 dikalikan 2 8. Kemudian 12 bagi 6 2. Total 5 10 15. Ini 12 menjadi 15. Ya, sekarang Pak. Ini untuk awal 12 menuju ke 17. Iya. Istri, nenek, sebapak, dua saudari
istri dapat 1/4, anak-anak, kemudian nenek 1/6, 2 saudari separuh 2/3, 2 saudari itu 1/3. KPK-nya 12 dibagi 4/3, 12 dibagi 1/6 dikali 1/6 2, 12 2/3 dikali 8, 12 dikali 1/3 4, total 17. Ini yang ini enggak mungkin juga deh. Kan kita bapak saya ibu kalau yang kemarin awal kita bapak Iya itu ini. bapak dulu. Itu laki-laki. Kalau ceweknya Perempuan nggak saling menghalangi dia, nggak saling menutup. soalnya saya hafalan gitu kalau sudah kita kandung yang lain ya. Itu kan kita ini permasalahan apa namanya asoba kan? Iya. Asoba itu laki-laki semua, ya kan? Betul. Kalau ini dia apa? Ini ashabul fardi, Hardi ya. orang-orang yang mendapatkan jatah ini. Makanya awalnya dikatakan saudarinya sudah sekandung, tapi yang saudari si ibu tetap dapat jatah. Saya kira Iya. yang seibunya sudah dapat itu karena sudah Nggak bisa. Soalnya itu ini yang saling menghalangi menutup itu laki-laki. Coba lihat lagi kembali itu laki-laki kan? Ini nggak ada laki-lakinya sini, semuanya perempuan. Nah sekarang yang terakhir Aul 24 ke 27. Hanya ini saja Pak ya. Contohnya ini saja. 6. Yaitu contohnya istri, ada ahli waris istri yang meninggal tentunya suami. Ada bapak, ada 2 anak perempuan, ada ibu. Nah istri di sini dapat 1/8 karena ada anak. Bapak dapat 1/6. Kemudian ibu dapat 1/6. 8 dan 6 ini KPK-nya 24. 24 bagi 8 3, 24 bagi 6 4, 24 bagi 3 8 kali 2 16, 24 bagi 6 4, totalnya semua 27. Pas. Hanya ini saja contohnya Pak, nggak ada yang lain. Nama dia mau ditanyakan Pak tentang aul ini? Sebelum kita masuk ke al-kasru. Kalau ada yang dipusing-pusingin, tanyakan aja dulu. Jadi untuk permasalahan-permasalahan kecil, insya Allah kita sudah bisa menghitungnya. Tinggal nanti yang kalau ahli warisnya itu per kelompoknya banyak. Contohnya anak laki-lakinya 5, anak perempuannya 7, ya kan? Atau istrinya 4, kan? Tidak menutup kemungkinan ada yang seperti ini. Dia orang kaya, istrinya 4, terus setiap istri memiliki anak 10, ya kan? Dikali 4 sudah 40 anaknya. Hah? Belum yang siri. Belum yang secara diam-diam kan? Nggak boleh tapi nggak dapat. Iya. Dalam artian sudah 4 yang sah kan? Yang siri lebih dari 4 selesai. Nggak dapat. Maksimalnya kan 4. Kecuali kurang dari 4, yang siri pun tetap dapat. 6. Silakan Pak, sebelum kita ini barangkali ada yang mau ditanyakan atau sampaikan. Hah? Iya. Kenapa dia tidak ada yang 14 atau 16 gitu? Ya memang dari sananya nggak ada contohnya itu Pak, nggak ada contohnya. Bisa terjadi seperti itu? Nggak ada. Nggak bisa terjadi ya? Nggak bisa, iya. Nggak ketemu nanti. Ketemunya nanti diganjil aja. Iya, nggak ada. Jadi ulama ahli waris tidak pernah menemukan contoh itu naik ke 14. Nggak ada. Begitu juga dengan yang 24. Iya, itu maksimal sudah. Yang 28.
Nggak ada. 25 sampai 26 nggak ada. Maksimal. Oh, maksimal. Iya, istilahnya matematika itu, ini kan bagian dari matematika Pak ya. Dia ilmu paten, nggak bisa di ini. Nggak bisa kita buat sendiri, coba mikir gimana ya bisa ini terus dihadirkan, nggak ada. Mereka sudah memikirkan sebelum merangkum dalam buku. Hanya 27. Iya, bapak ibunya masih hidup. Coba kalau kita hilangkan ibunya. Nanti totalnya itu kan enggak 20 ini kan? 23. Nanti ini pembahasan rot. Bukan au lagi. Rot itu kurang. Ada lagi ya. Tenang aja. Jadi ada kurang. Yang kurang ini sisanya dikasih kemana? Nanti ada lagi pembahasannya. Kan 24 kan kok jadinya 23 aja. Nah satunya ini kemana? Nanti ada pembahasan itu, satu ini lari kemana? Ada. Tenang aja Pak, ada semua di sini. Kita masuk ke Al-Kasr, baca. Masih ada waktu kan nih Pak? Oh iya, si bibarakatillah. Al-Kasr secara bahasa adalah pecah. Secara istilah adalah data warisan tidak terbagi dengan jumlah kepala ahli waris. Pembagian dalam ilmu waris adalah pembagian yang tidak menyisakan sisa. 2 bagi 2 sama dengan 1, sementara 3 dibagi 2 masih menyisakan 1. Maka ini disebut kasru atau intisar pecah. Terkadang didapati intisar pada ahli waris yaitu 1 kelompok, 2, 3 dan iya. Nah sekarang yang perlu kita ketahui nanti adalah langkah-langkah penyelesaian tak kata terjadi inkisar. Coba dihapus dulu itu, kita berikan contoh. Ya, perhatikan, ada seorang suami meninggal, ahli warisnya itu 3 istri dan 1 anak laki-laki. Pokoknya anak laki-lakinya dari salah satu dari istrinya ini. Pokoknya nggak dipandang siapa dia, siapa ibunya. Pokoknya dia punya anak. Maka istri dapat 1/8. Anak laki-laki dapat sisa. KPK-nya 8. 8 bagi 8 1, sisa 7. Sekarang permasalahannya 1 bagi 3 nggak bisa. 1 dibagi 3 nggak bisa kan? Maka langkah yang pertama kita lihat antara jatah dengan jumlah kepala. Kalau sekiranya jatah dengan jumlah kepala, kita lihat dengan tabayun dan tawafuk. Ini hanya dengan 2 ini saja, dilihat dengan 2 ini. Kalau sekiranya tabayun, maka ditetapkan jumlah kepala. 1 dan 3 ini kan, 1 dan 3 ini tabayun kan, bilangan yang berbeda. Maka ditetapkan jumlah kepala. Yang kemudian nanti jumlah kepala ini dikali dengan aslul masalah. 3 kali 8, 24. Jadi sekarang KPK-nya atau aslul masalahnya 24. Paham Pak?
Dari mana dapat 24 ini? Dari perkalian 8 dan 3. Dari mana 3 ini? 3 ini dari jumlah kepala istri. Tabayun. Karena 3 dan 1 itu tabayun, bilangan yang berbeda. Nah setelah itu kita kali 23 kali 1 sama dengan 3. Berarti istri masing-masing dapat 1. 1 dari mana Pak? 1 dari 3. 1 dari 24. Paham? Masing-masing 1 tapi dari 24. Sama dengan 1/8. Paham? 1/8-nya dari 24 kan 3 kan? Ya. 3 kali 7 sama dengan 21. Udah selesai. Nah, hartanya nanti dibagi 24. Ini yang tabayun. Sekarang kita berikan contoh yang tawafuk. Tawafuk. Di situ contohnya kita berikan contoh. Ada ahli waris suami. Suami nggak boleh lebih dari 1 Pak ya. Paham? Suami harus 1 aja. Kalau istri boleh lebih dari 1. Kemudian anaknya itu ada anak laki-laki 2 orang. Anak perempuan 2 orang. Anak perempuan 2 orang juga. Suami dapat 1/4 karena ada anak. Anak ini dapat sisa. KPK-nya berapa? 4. 4 bagi 4 1. Sisa berapa? 3. Nah sekarang kita mau bagi ke jumlah kepala. Jumlah kepala ini kita kali dulu. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 1 sama dengan 2. Total jumlah kepala anak adalah 6. Sekarang 3 bagi 6 gak bisa. Paham Pak? Nah kita lihat bilangan 6 dan 3 ini bilangan apa? Apa kata bayun atau kata tawafuk? Ternyata dia tawafuk. Kira-kira bilangan yang bisa membagi keduanya bilangan apa Pak? 2 kan gak mungkin kan? Berarti 3. Paham? 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 3 bagi 3 1. Nah wifkunya ini yang kita ambil. Hasil pembagian dari ini yang kita ambil untuk dikalikan ke aslul masalah. Ini namanya wifku. Wifku. Jadi kita kali ini Pak. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah setelah itu kita kali 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi anak laki-laki masing-masing dapat 2. Anak perempuan masing-masing dapat 1. Iya tawafuk. Jadi kalau tawafuk itu bilangan ini hasil pembagian dari kepala ini yang dikalikan ke aslul masalah atau KPK. Jadi kalau ini yang satu kelompok Pak ya, pecahnya ini satu kelompok saja. Maka melihatnya nanti dengan 2 sisi, tabayun dan tawafuk. Insyaallah pada masa pertemuan berikutnya kita perbanyak contoh ini, kita ambil contoh sembarangan. Nanti anaknya 7 atau 8 atau 9 misalnya berapa gitu nanti jatahnya baru dilihat antara jatah dengan jumlah kepala. Siapa yang anaknya lebih dari 1 di sini? Yang sebelah sini? Berapa kali? Anak laki-laki semua. 4 laki-laki, 1 perempuan. Berarti 9 ya jumlahnya. Istri 2. Wah, pecah 2 kelompok ini. Ini kita
baru pembahasan satu kelompok. Taruhlah istri antum dulu satu ya. Satunya nanti pada pertemuan berikutnya. Istri satu, istri 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Istri dapat 1/8, anak dapat sisa 8, 1, 7. Nah sekarang 7 bagi 9 nggak bisa kan? Dari mana dapat 9 ini? Kepala anak ini dikali 2. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 7 bagi 9 nggak bisa. Nah kita lihat 9 dan 7 ini bilangan apa? Ada nggak bilangan yang bisa membagi keduanya? Nggak ada kan? Berarti dia tabayun, tinggal dikali. 9 kali 7, 72 ya? Ya kan? 9 kali 8, 72. 1 kali 9 sama dengan 9. 7 kali 9, 63. 63 bagi 9, 77. Setiap anak ini dapat 14 anak laki-laki. 14. Kemudian anak perempuan nanti dapat 7. Ini totalnya 63. Nah ini yang satu kelompok. Sudah masuk waktunya Pak ya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Ini satu kelompok ini. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita banyakkan latihan ini. Satu kelompok ini. Nah demikian subhanakallah bihamdik sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.